Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, saya mau bertanya, tapi pertanyaannya sangat kadang karena sangat bodohnya Pak. Ya. Dunia adalah panggung sandiwara. Di mana sandiwara itu rentengan cerita, dan cerita itu juga termasuk rentengan takdir demi takdir. Sebelum ditayangkan, cerita itu sudah dibuat olehnya. Misalkan kalau ceritanya Allah, berarti yang membuat Allah, ya berarti begitu. Terus tujuannya apa sih Gusti Allah gawe cerita? Ada yang cerita ngenesi, nyenengi, aja manis surga neraka. Tujuannya apa? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Gusti ngomong ada amal sing dideleng, ada amal sing ora dideleng. Berarti Gusti Allah ana sing seneng. Ya, angger duwe senengan berarti ana sing ora bisa senengi. Setuju ya, Gus? Begitu. Kalau ada seneng, ada tidak seneng, berarti Gusti Allah apa ya? Pilih kasih. Artinya wong bebas kuasa kok bisa seneng ora seneng. Gak seneng bagus. Bener ya? Kayak gue. Dia walaupun ya Bos tidak berbobot, tapi memang kudu tak sampai ke rumah. Ngapunten Gus, ngapunten. Itu yang kedua. 3 saja ya Gus. Sak kerso. Yang ketiga Gus, yang ketiga. Pada waktu kita menghadap, ya, ada kata-kata ingsun urip, ingsun madhep maring urip, baik ananing awake dewek maupun di luar awake dewek. Nah, artinya ingsun urip roh niku ngadep kari urip. Urip kan jerone urip kan pada bae urip jerone jabane urip. Kok bisa madep? Ngapunten nggih, ngapunten banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah semangat nih ya. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya menjawab itu ada 2 sudut kacamata Pak. Kacamata dunia dan kacamata akhirat, kacamata syariat, kacamata hadis. Satu pertanyaan, oh Gusti Allah kok gawe cerita sing macem-macem, tujuannya oh sih lah gitu. Apa tujuannya? Pertama, dari surat Al-Baqarah tadi Allah dawuh sebelum menjadikan itu Allah gampangane berkonsultasi, bahasanya ngomong nang para malah ini bahasa syariat sih ya. Kat aku iki arep ndadekno makhluk ning bumi jenenge menungso, namanya manusia, yang maksudnya kujadikan sebagai khalifah. Aku sih khalifah, pemimpin. Terus dijawab ambek salah siji malaikat. Yang salah siji malaikat itu
disebut iblis ya. Itu penasehati malaikat. Ya Allah, apakah kurang cukup kami ribuan malaikat setiap saat dan setiap waktu bertahmid, bertasbih, mensucikan jenengan, bersujud. Nanti apa tidak menjadikan satu pertumpahan darah di bumi ya? Itu jawabannya salah siji malaikat, dia sebagai penasehat. Kalau dilihat kenyataannya, pada saat itu malaikat kan sudah tahu Pak, cerita aluri akhirnya jadinya di dunia itu bagaimana lagi itu. Yang perlu kami garis bawahi di sini, khalifah adalah pemimpin. Menjadi pemimpin di atas bumi ini. Manusia itu akan beranak pinak. Ya. Dan disitulah dia akan mengarahkan untuk menyembah aku. Pertama, berarti sapa sing dipimpin anak dan istrinya. Dipimpin untuk menyembah pada Allah. Tapi di situ ada cerita dua anak yang kembar laki perempuan. Syariat beliau dinikahkan nggak apa-apa, tunggal sekandung, tapi kembarannya harus tidak sama. Qabil ambek Habil. Singkat cerita, iblis iku mau nggodha nang kuwi, akhirnya salah satu di antara anak namanya Qabil itu mengikuti arahannya, jalannya iblis atau setan itu. Ini fungsinya adalah untuk membimbing terhadap menjadikan khalifah di muka bumi. Sekarang terhadap kita khususnya seorang laki ya, seorang suami, bimbinglah anak dan istrimu untuk menuju dan bertemu Allah sehingga bisa berjalan di atas fisabilillah. Tetapi dalam surat Ibrahim Allah katakan ayat 3, wa yasudduna an sabilillah. Ketahuilah, nafsu dalam dirimu itu selalu menghalang-halangi di antara anak-anakmu, istri-istrimu itu tidak berjalan di atas jalan Allah. Barang siapa yang berjalan di atas jalan nafsu, itu pasti terjadilah sesuatu kesengsaraan. Dan barang siapa yang berjalan di atas jalan Allah, disitulah akan menemukan satu kebahagiaan. Dikongkon ini. Iki secara syariat. Secara hakikat, mengapa Allah itu membuat cerita-cerita sing macam-macam seperti itu? Apa fungsinya? Padahal urip ning dunya iku laibun walahwun, seperti sandiwara. Gini Pak, kembali kepada ayat khalifah tadi. Di dalam diri sampean itu ono dulur Pak. Itu yang disebut jiwa dalam bahasa Quran, nafsu Pak. Nafsu nafsiyah dan amarah itu dimasukkan sifat yang namanya sifat basariyah. Sifat yang cenderung untuk mengikuti nafsu yang mengarahkan pada jalan nafsu. Kita disuruh bimbing. Yang kedua, ada nafsu lawamah dan mutmainnah, yang ini dimasukkan sifat basiroh, yang cenderung sifat basiroh itu mengajak berjalan di atas jalan Allah.
terus. Ruh ini sebagai raja, manakala raja itu bisa dipengaruhi oleh nafsiyah ambe amarah, maka cerita lakoni kita itu mesti sengsara. Tapi manakala munculnya sifat basiroh itu yang mempengaruhi ruh sebagai raja, maka akan terjadilah satu kebahagiaan. Iku laibun walahwun. Dikatakan laibun walahwun itu, mohon maaf, koyoke la ono nggih, ning sejatine ora ono. Justru sing ngomong ono ikulah yang masuk di dalam sifat basariah akhirnya sengsara. Justru sing bahagia yang masuk tidak ono, otomatis sing ono mung Gusti Allah, itulah yang bahagia. Akhirnya dalam istilah Al-Qur'an, sapa sing nandur ya kuwi sing ngunduh. Siapa yang menanam itulah yang menuai. Bapak Ibu hadirin, apa maksudnya Allah nggak cerita kaya ini ki? Semata-mata Bapak Ibu, secara hakikat itu bentuk mempraktekkan janji kita. Apa janji kita pada Allah sebelum kita dijadikan manusia yang disebut namanya alastu birabbikum, hei arwah, betulkah aku Tuhan? Nggih. Suwi muji bercinta menyembah mung aku. Nggih. Akhirnya Allah dawuh wa nafahtu, dan kutiupkan rohku itu terhadap jasad kalian. Seret akil balik akhirnya diuji. Kalau mengikuti sifat basiroh loloslah. Kalau mengikuti sifat basariah itu tadi, makanya ada bahagia, ada sengsara. Itu sing ngrasakno nyong dewe, bukan orang lah, orang nyong dewe bukan orang lain. Bapak Ibu, sehingga mengapa disinilah butuhe Rasulullah diletakkan ke bumi ini minal dzulumati ilan nur, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa ini yang terseret di dalam alurnya sifat basariyah. Kalau ini dibiarkan, muncullah hasud, muncullah riya, muncullah takabur dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya apa maksudnya dan tujuan Allah liyabluwakum ayyukum ahsan amala, untuk menebus janji kita. Benarkah awakmu tak kei amanah kalimat iki estu kita jalankan? Akhirnya apa yang terjadi? Kita sebagai anak turune Nabi Adam persis kayak Nabi Adam. Apa Nabi Adam? Kena bujuke rayune iblis lah ngoten nggih. Allah katakan dam wala taqraba hadis sajarah, kau ingin terus hidup selamanya di surga. Kalau bahasa kita akhirat langgengan. Nggih, situ ojo kok apa namanya kok langgar aturan. Apa itu? Melatak hadis sajarah. Jangan kau dekati pohon itu. Kalau kau mendekati, kau akan kepingin. Kalau kau kepingin, kau akan berupaya untuk mencari bagaimana caranya mendapatkan. Akhirnya Allah nyeluk iblis. Iblis tak uji ini Adam kae. Siap diuji. Apa di sini iblis? Kebalikan dari apa yang dikatakan Allah. Kalau Allah mengatakan sepanjang kau nggak makan, sepanjang itu kau tetap selamanya di surga. Kalau di surga nggak ada cerita pak kayak gini nggak ada cerita
ono si bojone wong selingkuh bojone enggak ada. Ono surga kabeh. Gitu. Tapi asbabun nuzul, sebab-sebab munculnya satu ayat itu ada. Allah kan tadi dawuh sebelum Adam didadekne, Allah kan wis dawuh wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wah, lu konsultasi ambek malaikat. Adam kan belum ada, ya tak? Belum ada. Lah, asbabun nuzule Gusti Allah iki mang ngusir Adam ambek iblis nang gone donya iku karena kae mang ndadekno mau. Diuji ajang, akhirnya apa? Ringkas cerita, iblis ngomong dam khuldi iku kan maknane kekal. Iya. Kuwi nek gak mangan khuldi yo gak kekal ning kene, kan kebalik, Pak. Kebalik. Akhirnya apa yang terjadi? Iblis lali. Adam lali ambek pesene Allah. Lali. Akhirnya mendekat nang pohon, akhirnya kepingin mendapatkan. Akhirnya diusir lah. Gitu dong terjadi. Sampai kali itu lali. Kok gak lali? Gak mungkin. Sampai niki sholat kelingan perkara sak liyane Gusti Allah. Gak mungkin. Lali nek kita dulu roh itu janji yang koyo ngono iku. Anak kecil-kecil ini masih ingat yang belum balik. Ini jangan kau masukkan di akal tapi di hati. Dia masih makrifat Allah. Tapi ketika akil balik sampai kali kula tak takon dhisik kuwi ditakoni ku eling ngabiyen. Mboten nek. Lah ngoten nggih. Tidak merasa. Tapi nek gak merasa mengapa Quran kok muncul? Kalau tidak ada satu perjanjian, nggak mungkin muncul ayat ini. Akhirnya Rasulullah dawuh dielingno. Ger, dulu awakmu janji nang Gusti Allah. Kuwi ben eling nang Gusti Allah, nyakwi trapno ajaran iki. Akhirnya diterima. Oh iya. Itulah namanya nyembah sejatine ana gunung atine apa? Eling. Sing tak maksud eling ana iman iki kejaba mung Gusti Allah. Ada di situ. Jadi apa tujuannya Allah nggak cerita? Untuk ngetes sampean kali kula sing pernah janji dulu. Quran ini memang mengatakan la'ibun walahun. Satu sisi adalah sandiwara kehidupan dikatakan sandiwara bagi sopo. Dikatakan tidak sandiwara bagi siapa? Nah, ini yang perlu kami jawab. Nyun sewu, bagi wong sing durung kenal Allah, koyo ilo temenan. Nggih mboten. Koyo temenan. Iki bagi yang belum ke makrifat nang Allah. Koyo temenan kita yang melakukan. Tapi kalau kita sudah kenal Allah, mohon maaf, sejimane jawabannya kebalikannya. Makanya saya memandang dari kacamata mana. Kalau dari segi kacamata syariat, mohon maaf, koyo itu menang. Tapi kalau saya pandang dari sisi hakikat, menungso iki wis ka ono, wis lebu. Jadi Allah dewi dengan wis satu. Nomor dua, kok ada ono susah, ambek senang lah ngoten ya. Apa sebenarnya maksud daripada ini? Saya Pak, inilah maksud mengapa adanya beberapa alam. Ada alam dunia, ada alam barzah, ada alam. Apa alam barzah? Apa alam dunia? Apa alam akhirat? Allah sudah katakan alam dunia itu adalah maqam muhadharah, alam makhluk, mazra'atul akhirah, cara hadis Rasulullah, sebagai lahan tempat panjenengan ini menanam satu tanaman, menanam satu tempat.
berarti nek nanam satu tanaman itu berarti dereng berbuah. Dereng berbuah. Lah, buah iki ane endi? Tergantung. Jenengan buah ini kau petik di dunia, silakan. Kau petik akhirat, silakan. Kalau petik ke dunia sampai ngeten. Kita melakukan sesuatu yang baik terhadap orang lain, terus dapat pujaan orang lain, sampai senang, berarti jenengan sudah memetik buah. Ini sudah kau petik, nanti sudah kau nggak metik apa-apa, kau sudah kau petik. Inilah yang kumaksud al-ubad yang golongan 1 dan golongan 2 itu. Bapak Ibu, dalam dunia ini kita itu ada langkah berikutnya perjalanan alam barzah. Apa alam barzah? Alam dimana pemisah antara dunia dan akhirat. Wa min waraihim barzahun hatta ila yaumi yub'atsun. Bagi orang-orang yang sudah meninggal, ruhnya ketika saat dunia itu belum kenal Allah, pastilah kau dimasukkan alam barzah. Apa itu alam barzah? Sebuah dinding yang tebal yang menutupi ruh itu, sehingga ruh itu tidak bisa keluar ke dunia lagi dan tidak bisa ke akhirat sebelum hari kebangkitan datang. Makanya saya kurang sepaham dengan lagu ben malam Jumat. Lah niku wonten ya ahli kubur padha mulih lah ngono. Aku ya jablak sepi lah ani kono. Nyun sewu Pak, tadi saya katakan khusus bagi ahli hijab atau ahli ruh yang ketika saat dunia belum mengenal Tuhannya, pastilah kau masuk di alam barzah. Gelap Pak, di sana itu gelap. Dia tidak akan pernah bisa ke dunia lagi, apalagi masuk di dalam dunia mimpi. Kadang-kadang lah sampai mimpi ketemu Mbok lah ngoten nggih, ketemu Pak itu sebab apa? Nah, ada gambaran. Kadang Pak aku ngipi rumah besar enak, kadang jadi wong gembel. Itu punya makna kondisi terhadap nenek moyang kita sebetulnya di situ. Apakah itu ruh itu kembali nang dunia nang sampean lewat dunia mimpi atau gimana? Ndak Pak, itu jenengan dicanda Allah dituduhno nang alam barzah. Nek sampean gak balik yo sampean turu kematen mati tidur sudah enggak bangun. Itu ahli hijab. Tapi bagaimana ahli syuhud, ahli ruh yang sudah tidak buta pada Allah ketika meninggal? Sayaqulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat sing ana njero alam barzah iku gak takon ngono Pak. Gak takon makrobuka menabiyuka kiblatuka lan sak piturute. Talqini wak mudin wis gak nganggo. Ngapunten gak kuat. Para malaikat, berarti kan banyak. Sayaqulunal ladzina qalu, para malaikat disuruh Allah berkata. Berkata apa? Udkhuluha, do mlebu sira kabeh ha ing tempat yang sudah disiapkan. Ha iku jannah, rahmat. Bisalamin aminin, dengan aman santosa, berarti tidak masuk di alam barzah. Karena apa? Karena barzahnya saat di dunia sudah sampai hancurkan. Paham ya? Kita di dunia ini Pak dikunjoro ambek nafsu lewat kesenangan dunia.
akhirnya tidak tahu terhadap Allah. Kalau ini sudah jenengan hancurkan lewat suluk tadi ya, masuk di dalam muraqabah sampai kumusyahadah, maka bebaslah kau. Makanya kalau sanjang nek jenengan wis sampai pada Allah sudah makrifat, mati yo rapopo. Nek durung ngojok pisan-pisan arep-arep ono Pak wong arep-arep mati gak ono, kecuali ala inna awliya illah. Ono salah satu cerita ya, mungkin sudah sering saya ceritakan. Kekasih Allah itu saking rindu nih untuk mati dengan harapan dia tidak hanya secara jasmani rohani saja yang ingin bertemu Allah, dia menek ning wit dawur cara akal nek ceblok mati. Lah ngoten nggih. Ternyata belum waktunya Pak. Ketika nyeblok manuk emprit rombongan liwat nisore sret. Kiri mboten saged ceblok jluk mboten kena-kena. Satu saat ada satu kerajaan, rajanya punya anak yang sangat cantik sekali, cantiknya luar biasa. Satu kerajaan, tapi tidak ada yang berani untuk menikahi. Sebab apa? Sebab mau menikah, yang mau menikahi mati. Iya, belum sampai kobil tuh nikah, haha, dinikahna uzawi juga, belum dinikahna wak mudin, mati. Akhirnya wedi sak negara itu. Krungu ana kekasih Allah kepingin cepet mati, ngoniku moro seret nakokno namanya mukhal apa mukhdoro dipethukno. Wah cantike Pak, cara wong sak ngono sing ngalahno wis mesti kepencut. Basa wis ketemu mulih kok durung mati. Oh kok bae nek pun ngamar khitbah. Rajane ya bingung kok durung mati khitbah. Nanti mungkin waktu khitbah ngelamar nentokno jadwal nikah, akhirnya selesai pulang gak mati. Padahal sebelumnya itu seneng tok nih langsung bisuke mati belum nakokno. Wis akhirnya jatuhlah pada waktu akdu nikah. Rajanya ngomong ning atine, mungkin waktu nikah langsung mati. Ngoten niku mbasa sudah dijawab qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur mati. Sak negara iku bingung. Rajane nggih bingung iki menungso apa jin. Ngoten wis pawe. Terus ndelala masih beliaunya nggih bingung kok gak mati. Akhirnya apa Pak? Ketika merawani. Ngerti merawani nggih sampean? Apa bahasanya di sini? Malam pertama ya, malam pertama terjadi hubungan intim, malaikat Israel turun. Malam pertama. Akhirnya apa yang terjadi? Belut Pak. Aku suwe njaluk mati gak kok pateni, enak-enak kok langsung kate sik entenono dhisik. Dikon ngenteni. Tunggu dulu. Takdir oleh takdir akhirnya apa? Israel nggak mau menunggu sesuai perintah. Akhirnya apa yang terjadi? Lut Pak. Beliau malaikat Israel. Malaikat Israel jenis kekasih Allah Pak. Lebih daripada malaikat. Dicekel gunungnya dikeplek no cagak. Lisuh kabeh langsung balik nang Allah lapor. Gusti wonten kawula jenengan sing ndablek gak kena dijupuk ngoten. Akhire cerita kula mari dikeplek-keplekno lis yo tak dipijeti Gusti Allah. Wis suke tak paranane dhewe. Akhire apa? Ketika saat sudah selesai malam pertama, Allah sret dijupuk dhewe mek Gusti Allah. Iku maksudnya para kekasih
Allah, sing jabut itu bukan malaikat Israel, tetapi Allah langsung. Kalbarki, Rasulullah iku mang oleh nyang ke isarah kalbarki ketika wa inna ilahi rojiunnya itu seperti kilat. Akhirnya anak kekasih Allah itu muncullah namanya Syekh Abdul Qadir Zailani. Ya Allah, berarti ngeten Pak, jenengan nek dereng duwe anak waktu nggawe biyen kok durung koyok kekasih iku ndabel maneh situngkas. Ya, jadi madepon Allah si dunungno ati nang Allah, tajalikan nang Allah. Ketika saat sebelum melakukan hubungan intim, tajalekno rawo nang Allah. Akhirnya kok muncul jenengno anak sampai lanang Syekh Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir wonten jenengno kuwi engko Syekh katut dewi. Pokoknya gak Syekh wetan, ya. Pokoknya gak Syekh wetan, setan gitu loh Pak. Bon, itu yang kedua. Jadi apa kok nggawe seneng, gawe gak seneng semata-mata. Itu untuk kelompok akan jenengan kali kula iki antara golongan ahli hijab dengan ahli subuh. Untuk yang ketiga apa tadi lupa saya. Apa dewek? Nah, ngeten. Ini berarti proses ya. Ada proses taholli, ada proses tahalli, ada proses tajal. Ada proses taholli, proses tahalli, proses tajalli. Apa taholli itu? Taholli adalah di mana di jagatnya hati sampai kali kulo itu yang kenal Allah. Masih ada dua Pak. Ada ingsun hamba yang disebut makhluk, ada ingsun Allah utawa urip yang disebut Maha Suci. Di situ jenengan kali kula iki selalu memenangkan ingsunnya makhluk. Ini proses Pak ya, proses dulu. Segala hal apapun yang terjadi itu hati ini beriman selain Allah yang berperan. Contoh, apa ini namanya Pak? Laron yang mabur-mabur. Taholli itu adalah iman kita yang menuduh yang berperan adalah laron itu. Ya, oke. Yang kedua, sedikit demi sedikit. Ini taholli. Lah, Allah di situ memberikan satu pengajaran namanya tahalli. Apa? Proses penafian iman yang terhadap laron. Lah, ketika tahalli inilah terjadilah surat Al-Hadid ayat 3. Ada istilah dohir, ada istilah batin, ada istilah jobo luar, ada istilah dalam. Ini masih berlakunya kalimat madhep. Masih berlaku karena masih ada sebutan jobo jero luar dalam, awal akhir, wal awwalu wal akhiru wadzahiru wal batinu. Masih ada sebutan toh, karena proses tahalli ini proses solo. Ada yang menghadap, ada yang dihadap, masih ada dua. Terus bagaimana status surat Al-Ikhlas?
Ayat 1, kul katakan Muhammad, huwa utawi hidup iku Allah, secara syariat disebut Allah iku ahadun tunggal. Bagaimana bisa sampai ke tunggal? Akhirnya diberikanlah satu ajaran namanya tajalli. Apa tajalli? Menetapkan keakuan ingsun Allah, ingsun urip iki. Kalau sudah di situ Bapak, maka tidak ada sebutan dalam, sebutan luar, sebutan awal, sebutan akhir. Kalau ada sebutan, berarti Allah bertempat. Berarti Allah bertempat. Padahal Allah tidak butuh tempat. Nah, kalimat bertempat ada awal, ada akhir, ada dalam, ada luar. Itu hukum yang berlaku di tahalli. Ketika suluk, makanya Koco Toriko ada istilah robito. Apa robito itu? Menghadirkan wajah sang mursid. Iki konco-konco Toriko lho Pak nggih. Apa-apa, nggak apa-apa karena memang proses tahalli. Tapi ojo duduk di situ terus, maksudku itu ngono. Solokmu itu kudu harus kewusul. Bisanya kewusul, Anda harus memegang atau membawa kunci kemusyahadah apa? Adzikru bisiril asror. Ojo dzikir sir khafito yang masuk dalam latifah pitu, ojo ya kudu harus membawa dzikir sirul asrar, baru Anda akan sampai ke alam kelanggengan, alam sawiji, alam ahad, alam musyahadah. Baru kalau tidak membawa adzikru bisiril asrar, mohon maaf loh, tak ingatkan loh, saya menjadi korban puluhan tahun. Mohon maaf, saya dimasukkan dalam alam kasaf Pak, di mana penuh dengan karomah, dan itu malah justru membelenggu diriku. Wis korban aku tok ae, kuwi aja melok-melok dadi korban. Loh, niki sedaya kanca-kanca dulu seperti ini. Karena apa? Belum mengenal zikir sirul asrar. Disirino, dirahasiakan oleh guru-guru kita. Mengapa beliau merahasiakan? Nyun sewu, jangankan guru saya anggap sebagai orang lain. Wong tuwa kumbahku dhewe lho jawab ngene. Ya wis ngono ngger aku biyen golekane sorok, kudu kuwi ya kudu ngerti sorok gitu we. Akhirnya ya tidak bulanan, tahunan muter-muter koyok bal betel iki lho. Ngerti? Mumet jalan di tempat. Tapi pada akhirnya di situ pasti akan dibuka Allah sendiri. Tinggal kita butuh waktu lama apa waktu cepat. Makanya iki wis 2025, wis sedang tak kayak waktu cepat. Makanya mengapa saya berani mengatakan dengan terang-terangan tentang sirul asrar, karena waktu sudah sedikit, waktu tinggal sedikit, dan itu semuanya semata-mata juga karena Allah. Urusan beliau-beliau yang nggak mau buka bukan urusan saya, bukan urusan saya, dan saya hormati, dan saya tidak akan pernah menyalahkan, karena dulu memang saya juga begitu. Jawabnya mbah saya juga begitu kok. Apa? Memang kayak gini kuwi cek ngerti sorok. Lah, saya sendiri nggak mau jenengan sorok. Laksana saya misalkan sebagai orang tua punya anak wakeh, wis anakku tak totoni rek. Omah tak gaekno dewe-dewe, sembarang tak siapi nyambut gawe, cek kariplek. Lho ngoten lho. Lah, ada orang tua yang berprinsip seperti itu loh Pak ya. Nyambut gawe wong tua iku wis mbuh omsete digedhekno kanggo noto anak, sok cekak mikir nemen-nemen urusan dunya. Ada yang seperti itu, ada yang berpedoman iku urusane dhewe, aku sok mate yo gak tak gowo. Lah ngoten nggih. Monggo iku urusane wong tua dhewe. Jadi itu tidak akan pernah ada jobon jeruk kalau sudah
sampai pada ahad. Jadi wis gak mengatakan arah. Ayatnya memang fa'aina matuwallu, dimanapun kau mengarah di situ ada wajah Allah. Berarti masih ada arah, arah etan, arah kulon, arah. Kalau sudah di ahad sudah tidak ada arah. Oke, ada lagi. Jam sudah 1. Oke, pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang sudah digelar tadi semata-mata semuanya hak, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mulai awal sampai akhir barangkali di antara panjenengan ada yang tertusuk hatinya sama sakit, mohon maaf, baik di dalam maupun di luar sana. Saya tidak bermaksud seperti itu. Saya hanya satu, untuk mengkritik panjenengan supaya naik tingkat panjenengan, hanya itu toh. Mohon maaf barangkali ada yang merasa tersinggung dan lain sebagainya. Kami juga manusia, tidak lepas dari salah kefahaman. Dan mudah-mudahan harapan saya mulai awal sampai akhir menjadikan satu ilmu ingkang manfaat fitini wa dunya wal akhirah terhadap kita dan untuk kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.